Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita bersyukur atas apa? Atas nikmat yang terus Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang terus Allah limpahkan kepada kita. Nikmat apa sajakah itu? Nah, banyak sekali nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita, tetapi ada beberapa nikmat yang harus kita ingat, dan ketiga nikmat ini adalah nikmat yang terus Allah berikan. Nikmat apa sajakah itu? Nah, ketiga nikmat tersebut ialah yang pertama, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terpenting yakni nikmat sehat. Ketiga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari, dan mungkin kita sadari ketiga nikmat ini terus Allah berikan kepada kita. Karena itulah kita harus terus bersyukur. Dengan cara apa? Bersyukur seminimal-minimal mungkin, yakni dengan melafalkan lafal hamdalah atau alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, selawat beriring salam selalu kita curahkan, selalu kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang sudah memperjuangkan Islam. Karena beliaulah Islam tegak di dunia ini, dan Islam tegak di negeri yang kita cintai ini, yakni negeri Indonesia. Ketiga kalinya, pada kesempatan kali ini, pada kesempatan yang singkat kali ini, saya ingin melanjutkan kurma kultum Ramadan menjelang berbuka. Langsung saja pada tema kurma kita pada sore kali ini, yakni sebaik-baik berbuka adalah di awal waktu. Nah, buat teman-teman semuanya, kenapa sebaik-baik waktu berbuka puasa itu di awal waktu? Kira-kira ada yang tahu nggak sih? Kalau nggak ada yang tahu, langsung aja ya dikasih tahu. Sebaik-baik waktu berbuka adalah di awal waktu. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya, sebaik-baik berbuka adalah di awal waktu. Itu adalah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, di sini Rasul berpesan di dalam sabdanya, di dalam hadisnya, Rasul berpesan kepada seluruh umat muslim ketika sedang berpuasa, puasa apapun itu, puasa sunnah, puasa wajib, ataupun puasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini, maka ketika sudah masuk waktu berbuka, segerakanlah berbuka dalam kondisi apapun itu. Ketika kita dalam kondisi sesibuk apapun itu, tetapi waktu azan maghrib sudah dikumandangkan, sudah masuk, maka berbukalah atau batalkanlah puasa tersebut. Karena ya tadi, sebaik-baik berbuka adalah di awal waktu. Jadi pada prinsipnya, ketika kita sedang berpuasa, puasa apapun itu, lalu waktu azan maghrib ataupun waktu berbuka itu sudah masuk, maka berbukalah. Sesibuk apapun kita, ketika waktu azan maghrib sudah tiba, maka berbukalah. Semisal kita sedang ada di dalam perjalanan, ketika kita sedang mengerjakan sesuatu yang mana pekerjaan itu tidak bisa kita tinggalkan sama sekali, tetapi azan maghrib sudah dikumandangkan, waktu untuk berbuka pun sudah tiba, ya maka berbukalah dulu, diselingi dulu dengan berbuka atau batalkan puasa tersebut. Seminimal mungkin
bisa dengan meminum segelas air putih atau memakan beberapa hidangan berbuka, buah-buahan. Seperti itu teman-teman prinsipnya ya. Nah, lalu di sini ada beberapa hikmah ketika kita berbuka puasa di awal waktu. Itu kita mendapatkan beberapa hikmah. Hikmah yang pertama yakni kita terhindar dari penyakit yang ingin datang ke tubuh kita itu terhindar. Nah, kenapa? Karena kita sudah berpuasa seharian penuh kita berpuasa, kita tidak makan, kita tidak minum, perut kita tidak diisi oleh apapun itu, perut kita tidak diisi oleh sesuatu, ya pokoknya tidak ada yang masuk ke dalam perut kita. Tetapi kita dipaksa untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kita seperti sedia kala, seperti biasanya. Kita dipaksa untuk melakukan kegiatan seperti sedia kala, tetapi kita dalam kondisi berpuasa, yang artinya perut kita itu sama benar-benar kosong, tidak diisi, hanya diisi ketika kita makan sahur. Nah, sudah kita melakukan aktivitas dari pagi, siang, sore, tetapi perut kita tidak diisi dengan sesuatu apapun itu, tidak ada yang masuk ke dalam perut kita. Nah, ketika waktu berbuka sudah tiba, maka berbukalah. Jangan sampai tidak berbuka, jangan sampai diakhirkan, karena itu bisa mengganggu kondisi tubuh kita di puasa bulan Ramadan. Itu bisa mengundang penyakit yang datang ke dalam tubuh kita. Seperti itu teman-teman semuanya. Mungkin itu hikmah yang pertama. Dan hikmah yang kedua, yakni ternyata teman-teman semua, berbuka di awal waktu itu adalah sunnah, salah satu sunnah Rasul ketika di bulan Ramadan. Rasulullah SAW pernah bersabda lagi nih di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yakni kebahagiaan untuk orang yang berpuasa itu ada dua. Yang pertama yaitu ketika sudah masuk waktu berbuka. Yang kedua ketika bertemu dengan Rabbnya. Muttafaqun alaih. Nah, untuk kebahagiaan yang pertama itu ketika waktu berbuka sudah tiba. Nah, itu apapun makanan yang dihidangkan untuk berbuka puasa itu akan terasa enak sekali ketika kita makan, apapun itu. Karena apa? Karena pada dasarnya tadi kita sudah berpuasa seharian, tapi tidak ada yang masuk ke dalam perut kita sama sekali. Nah, ketika berbuka, makanan yang masuk itu akan terasa enak sekali di dalam perut kita, di dalam mulut kita. Tadi, ya teman-teman semua, tadi adalah dua hikmah. Yang dua hikmah ketika kita berbuka di awal waktu. Nah, terus untuk sunnah Rasul ketika di bulan Ramadan itu menyambung dengan hadis yang pertama, yakni segerakanlah sahur, segerakanlah berbuka, dan akhirkanlah sahur. Nah, itu adalah sabda Rasul yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi pada prinsipnya atau kesimpulannya teman-teman semua, sebaik-baik berbuka itu adalah di awal waktu, bukan di akhir waktu ataupun di pertengahan. Kenapa? Karena berbuka di awal waktu itu termasuk ke dalam salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ketika kita berbuka di awal waktu, kita mendapatkan sunnahnya, yang artinya sunnah itu ketika di bulan Ramadan pahalanya mendekati ibadah wajib. Jadi buat kesimpulannya teman-teman semua, untuk kesimpulan kurma kita pada kali ini, yakni berbukalah di awal waktu, bukan di akhir atau di pertengahan. Karena apa? Karena berbuka di awal waktu
itu termasuk yang pertama, termasuk ke dalam sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua, agar tidak mengganggu kondisi tubuh kita atau kesehatan tubuh kita ketika kita sedang berpuasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini. Yang ketiga, ketika kita berbuka, makanan apapun itu yang masuk ke dalam mulut kita atau perut kita itu akan terasa enak sekali. Seperti itu teman-teman semua. Jadi bisa dipahami ya, ketika kita sedang berpuasa, puasa apapun itu, maka dan azan maghrib sudah tiba, maka berbukalah. Langsung buka, seminimal-minimal mungkin minum segelas air putih atau makan satu buah kurma. Lalu setelah itu kita bersiap-siap untuk sholat maghrib, dan setelah itu setelah sholat maghrib selesai baru kita memakan makanan berat seperti nasi, daging, sayur dan lain-lain dan yang lain-lainnya. Ya mungkin itu saja ya tema kurma kita pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa harapannya bisa dipahami oleh teman-teman semua dan bisa dilaksanakan, bisa dilakukan di sehari-harinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahalazim. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.